Ra'su kulli khotiatin hubbud dunya. Kepalanya, ndas-ndasane segala dosa atau segala kerusakan itu adalah cinta dunia. Ma dzibani dzoryani fi ghanamin qad faraqaha ri'auha ahaduma fi awwaliha wal akharu fi akhiriha bi afsada fiha min hubbil mali wasyarafi fi dinil muslim. Ini peringatan untuk kita ya. Dua serigala lapar dilepas di tempat kambing, di kambing domba yang penjaganya sudah pergi. Dua serigala lapar dilepas di kandang kambing yang penjaganya udah nggak ada. Yang dua serigala ini lapar, ya toh? Kambingnya ya domba sudah jamaah ya. Itu tidak lebih buas, tidak lebih serakah, tidak lebih rakus daripada orang sudah jamaah menggunakan kekuasaan agamanya untuk mendapatkan kemuliaan dan dunia. Jadi jangan kaget saudara jamaah kalau ada orang punya kuasa kadang-kadang dalam agama terus serakah, ambil ini, ambil itu, sampai nggak usah kaget. Yang jelas ini peringatan jangan mencintai dunia. Yang disebut mencintai dunia itu adalah menghalalkan segala cara hanya untuk dapat dunia. Seumpama dapat saudara jamaah, pertama itu dosa, yang kedua membuat kita lupa segala-galanya, dan awalnya semua kerusakan dari cinta dunia itu. Berani memanipulasi, berani menipu, berani ambil haknya orang lain, berani macam-macam. Inna syaitana yudiru ibna adam fi kulli syai' fa idza ayahu jathamalahu indal mal fa akhadha bi raqabatihi. Jadi syaitan itu usaha memegang anak Adam, maksudnya menguasai anak Adam itu dari segala cara. Dari sisi ini, dari sisi ini, dari sini, sini. Sampai yang terakhir dia itu dibuat senang dengan harta. Kalau dia sudah cinta dengan harta, saudara jemaah, cinta dengan dunia, menghalalkan segala cara, oleh syaitan dia sudah dipegang tengkuknya. Artinya itu mau dijogrokkan ke neraka, mau diinikan, mau dibuat salah, mau dibuat makin dalam, makin dalam. Kita kaya tidak apa-apa saudara, kaya tidak apa-apa, yang penting harus bisa menggunakan kekayaannya untuk apa saudara jemaah? Untuk kebaikan agama. La ba'sa bil ghina. Tidak bahaya, tidak apa-apa kaya, tapi bisa menggunakan kekayaannya. Jangan disetir oleh kekayaannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malam yata'azza bi'azaillah taqattu'at nafsuhu hasaratin 'alad dunya. Barang siapa yang tidak merasa mulia dengan kemuliaan Allah, maka dirinya akan dibuat oleh Allah berantakan, menyesali dirinya terhadap dunia. Maksudnya itu selalu berharap gini ya, sampean sudah jadi jamaah, mestinya kita ini bangga. Ingat ya, cantolan Bapak Imam Haji Nur Hasan Al-Ubaidah Lubis. Beliau pernah nasihat, saudara jamaah, kita semua ini sudah jamaah dan calonnya ahli surga. Seandainya karena jamaah ini kita deblek, hidupnya berat sampai seperti keset pijakan kaki yang di depan pintu, orang keluar masuk rumah ngijekin kita, tapi kita bisa nanti pulang di jamaah, bisa sambung, bisa taat Allah Rasul Imam, itu masih berani susuk, masih berani bilang ada lagi nggak yang lebih menderita daripada ini? Karena apa? Itu cuma 1000 tahun.
maksimum 1000 tahun, nggak ada 1000 tahun. Setelah itu mati masuk surga selama-lamanya, jadi raja yang diagungkan. Seandainya karena nanti kurang di jamaah kita ini dipepet orang, sana gencet sampai gepeng koyo ilir. Apa gepeng koyo ilir? Sampai tipis seperti kipas, saking beratnya hidup. Itu kita masih berani susuk. Ada lagi nggak penderitaan yang lebih daripada cuman jadi kipas? Karena apa? Itu cuman sementara. Habis itu masuk surga. Sejamaah ya, misalnya di Gading ini, sampean nggak punya kos-kosan, ya nggak apa-apa. Nggak ada bang Lur. Cuman bisa jual bakso, cuman bisa jual nasi, cuman bisa punya restoran, ya toh, cuman bisa punya sawah 5 hektar, nggak apa-apa saudara, nggak usah, ya toh. Kakean ya, oh kakean 5 hektar, lah sabiro. 1 hektar nih, baron 1. Saudara, seandainya di Gading ini kita nggak ikut-ikutan, nggak bisa punya ini, nggak bisa ini, nggak punya perusahaan kudung, nggak punya perusahaan apa? Kudung mana benar ya? Nggak punya perusahaan baju, nggak bisa jual dele, ada yang jual dele nggak sini? Nggak bisa punya kos-kosan. Sing penting iso netepi jamaah, sing penting iso mangan. Nggih napa nggih Lur? Kurup. Dan itu nggak lama, yang penting mati masuk surga gitu aja. Jangan pengen punya itu, punya itu. Pertama, saudara jamaah, dia melupakan dipilih oleh Allah menjadi orang jamaah. Berarti dia tidak merasa mulia dengan kemuliaan yang Allah berikan ke dia. Kalau Bapak Imam Haji Nur Hasan jamaah, seandainya kita karena natopi kurang hadis jamaah ini hidup di bawah jembatan, masih ingat gak itu? Hidupnya di bawah jembatan, terus makannya nunggu barang yang hanyut. Dulu almarhum dulu kalau sangat selalu gitu, kampul kuning tai, oh nggak boleh dimakan. Kampul bangkai ayam haram, hurimat alaikumul maitah. Dalil dulu. Kampul diambil singkong busuk, diambil singkong ini halal, busuknya dihilangin, yang nggak busuk dimakan. Hidupnya kayak gitu, tapi bisa jamaah, saudara jamaah, kurup. Dan insya Allah jamaah di sini nggak ada yang rumahnya di bawah jembatan. Soalnya di Gading jembatannya di mana, saudara? Kecuali di Masjid Gamas ya, ada jembatan dari Pondok Putri ke masjid. Siapa yang tidak merasa mulia dengan kemuliaan Allah, yang dilihat hanya urusan dunia, nanti dibuat hatinya itu nalangsa hanya untuk urusan dunia. Waman adba'a basarahu ma fi aidin nas kathurahammuhu walam yafsi ghaiduhu. Siapa yang mengikutkan matanya selalu melihat yang dipunyai orang, itu sudah punya mobil, itu sudah bisa bangun rumah, itu rumahnya tingkat 3, itu rumahnya tingkat 2, itu kos-kosannya, selalu melihat begitu saja jamaah. Dibuat oleh Allah, dia akan selalu bersedih dan gak akan sembuh mangkelnya, jengkel aja. Itu utang kemana itu? Bangi utangnya sapiro, gak usah delok ben, bah jungkir wali, bah melding, bah jengking. Gini apa gimana? Biar sandalnya jinjit depan, biarin aja saudara. Gak usah dipikir itu kok wong gendeng sih jinjit, kok jinjit depan, ya biarin. Wong dia memang nyamannya begitu. Gak usah dipikir. Nggih. Ini Gading kita ini saja mah ngelihat